Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan manajemen publik. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang dimensi-dimensi administrasi publik. Nah, apa dimensi-dimensi administrasi publik? Nah, saya mengcopy paste apa yang dikemukakan oleh Keban dalam bukunya Administrasi Publik, bahwa di dalam buku itu menjelaskan bahwa ada saling hubungan antar dimensi strategis administrasi publik. Nah, dimensi-dimensinya itu ada 6. Ada dimensi lingkungan, ada dimensi kebijakan, ada dimensi moral etika, ada dimensi manajemen, ada dimensi kinerja, dan ada dimensi struktur organisasi. Saya kira 6 dimensi itu bisa dijabarkan di dalam berbagai mata kuliah, ya. Misalnya lingkungan, ada ekologi, administrasi negara. Ya, lalu ada dimensi kebijakan, ada analisis kebijakan, ada kebijakan publik, ada implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan, gitu ya. Lalu ada dimensi moral etika, misalnya ada filsafat administrasi publik, ada etika administrasi publik, gitu ya. Ada struktur organisasi. Nah, ini bisa ada teori organisasi, ada perilaku organisasi, ada desain organisasi, dan ada teknologi administrasi. Lalu ada dimensi manajemen. Nah, dimensi manajemen ini yang paling banyak, ya, karena pada dasarnya untuk mengimplementasikan kebijakan itu yang paling penting adalah manajemen, atau implementasi kebijakan itu sama dengan manajemen. Oleh karena itu ada manajemen perkantoran, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen strategis, ada manajemen mutu, ada manajemen pengadaan barang dan jasa, ada manajemen proyek, ada manajemen pelayanan publik, ya. Dan masih banyak lagi bidang-bidang manajemen yang perlu digarap. Dan terakhir ini berkaitan dengan kinerja. Biasanya ada muncul akuntabilitas kinerja. Nah, antara dimensi-dimensi ini ada saling keterkaitan, saling hubungan, ya. Nah, baiklah, kita bicarakan langsung kepada dimensi kebijakan. Apa sih dimensi kebijakan? Pada dasarnya, dimensi kebijakan adalah proses pembuatan keputusan. Yang namanya kebijakan itu adalah proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan atau cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan. Nah, misalnya kalau dilihat dari kebijakan itu kan ada kebijakan dasar. Nah, itu kebijakan dasar itu ada di Undang-Undang Dasar 45 atau ketetapan MPR. Misalnya aja kita kebijakan dasar itu ada Undang-Undang Dasar 45. Misalkan ada pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dulu namanya pengajaran, sekarang pendidikan. Nah, itu ya. Jadi itu yang mengarahkan segala macam bagaimana pendidikan di Indonesia itu. Kebijakan dasar di situ. Jadi yang mengatur, memberikan pedoman, ya, itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, biasanya sekarang di daerah sekarang itu karena MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, maka Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang namanya Undang-Undang Organik. Jadi undang-undang yang melaksanakan Undang-Undang Dasar. Nah, misalnya ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, itu memberikan pedoman juga, memberikan petunjuk juga bagaimana kerja-kerja lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu bekerja. Jadi ngatur sistem otak itu yang ngatur semua, kan. Nah, itu. Nah, biasanya undang-undang inilah yang disebut dengan kebijakan umum, gitu ya. Nah, kebijakan umum. Nah, setelah itu ada juga, ya, selain kebijakan umum lain, selain di undang-undang itu, undang-undang juga biasanya dijabarkan kembali, ya, menjadi
Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada lagi dijabarkan menjadi langsung menjadi peraturan pemerintah. Nah, dari peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Nah, dari peraturan presiden inilah ada peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Itulah tata urutan perundang-undangan. Nah, itu termasuk kebijakan-kebijakan umum ya. Nah, ketika di kebijakan-kebijakan nanti ada strateginya, nah ketika diimplementasikan strateginya, manajemen strateginya itu, maka keluarlah yang namanya salah satunya itu adalah program anggaran gitu ya. Nah, programnya apa? Nah, program inilah yang disebut dengan kebijakan tes, memberikan arahannya. Bagaimana caranya teknik-tekniknya untuk bisa mencapai suatu tujuan. Itulah kebijakan. Kalau kita berbicara kebijakan seperti itu ya. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi struktur organisasi. Nah, ini pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit, ya, lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Nah, itu jadi struktur organisasi itu pada dasarnya mengatur bagaimana suatu organisasi itu ada unit-unit kerja yang lebih kecil. Nah, itu ya. Lalu ada juga tupoksinya, tugas pokok fungsi dari unit-unit tersebut. Lalu juga ada setelah ada unit, ada tugas pokok, placement, penempatan orang-orang di unit-unit kerja itu. Nah, itu baru nanti bagaimana hubungan kerja, mengatur wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, itu di struktur organisasi. Nah, proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah otak juga ya. Nah, setelah tadi kebijakan dibikin, nah ini yang mendomini juga. Jadi struktur organisasi seperti organ tubuh manusia kita, ada kepala, ada leher, ada badan, ada tangan, ada kaki, dan ada di dalamnya kan ada hati, ada empedu, ada paru-paru, ada jantung, ada usus, ada perut gitu ya. Nah, itu memiliki fungsi dan tugas sendiri, tugas pokok, peran dan fungsi sendiri gitu. Sama organisasi pun harus semacam itu gitu ya, ada tupoksi masing-masing gitu. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi manajemen. Nah, pada dasarnya apa sih dimensi itu? Ada proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan, digerakkan di organisasi, dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Nah, kalau dilihat dari ini, diimplementasikan, digerakkan di organisasi, sama pada dasarnya manajemen itu adalah implementasi kebijakan yang isinya adalah fungsi-fungsi manajemen. Nah, itu jangan lupa tuh isinya fungsi-fungsi manajemen juga, itu implementasi kebijakan harusnya ya. Nah, ini dapat dianalogikan dengan sistem jantung dan urat nadi yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ-organnya agar dapat bergerak dan berfungsi. Jadi manajemen itu ibaratkan adalah bagaimana hubungan antara sistem jantung ya, yang membersihkan darah kita, suruh memompa semua, dan urat nadi gimana caranya salurkan itu ya, masuk itu. Jadi supaya bersih terus, supaya makanan itu beredar terus, supaya beredar jantung itu beredar terus ya di dalam tubuh kita ya harus. Nah, sama manajemen itu harus menjalankan semua ritme organ-organ tubuh kita melalui darah yang ada dalam kita. Nah, sama itu manajemen kayak gitu. Nah, tadi seperti yang dikatakan pada dasarnya fungsi implementasi kebijakan adalah menjalankan fungsi-fungsi manajemennya. Nah, sama ini kan fungsi manajemen. Nah, kenapa kok berbeda-beda setiap fungsinya? Memang setiap orang ini setiap beda-beda nih, saya lihat ini ya. Kalau lihat ada satu, misalkan dari Henry Fayol itu dia mengungkapkan bahwa fungsi manajemen ada planning, organizing, ada commanding, ada coordinating, ada controlling. Nah, misalkan Luther Gulick, ini ada planning, ada organizing, lalu ada staffing, ada directing, ada coordinating, ada reporting, dan ada controlling. Nah, itu misalkan ada Coach Endonel ini, ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, langsung ada controlling ya. Lalu ada Ernest Dale gitu ya, ada
fungsinya itu menurut Anderson ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada innovating yang berbeda itu ada representing dan controlling. Nah, itu ya. Lalu menurut Oli yang Gi ya, bukan Oli yang Li ya. Ini ada planning, organizing, ada directing, ada coordinating dan ada controlling. Dan seterusnya sampai kepada yang sering itu ya dari Terry yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. Atau dari Hulick and Orwick ya. Ada planning, planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada coordinating, ada reporting, dan ada budgeting. Kenapa ini saya tunjukkan bahwa yang sering dikatakan? Karena sering disingkat dengan mudah. Ini ada Terry itu biasanya dengan POAH gitu ya. Kalau Hulick and Orwick itu dengan post corrupt gitu ya. Nah, itu fungsi manajemen ya yang harus perlu dijelaskan. Di samping itu, dimensi yang keempat adalah dimensi etika. Etika itu adalah memberi tuntunan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar atau apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi etika itu harusnya mana nih? Kalau korupsi baik atau buruk, benar atau salah? Gitu. Nah, itu kan jelas itu ya. Kalau misalnya berkolusi itu baik atau buruk atau benar atau salah? Kalau kita misalkan melapor, kita sebagai pelaksana langsung melapor ke bupati misalkan, itu baik benar atau salah atau buruk gitu ya. Nah, itu sebenarnya di dalam itu ada banyak juga sebenarnya etika-etika yang harus dijalankan ketika kita berorganisasi ya itu. Ini diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, suara hati nurani. Nah, itu yang penting ya. Suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia. Jadi ada etika itu seperti, hei salah, hei benar gitu. Hei baik, ini buruk. Kalau satu tindakan yang dilakukan oleh administrator atau aparatur sipil negara gitu ya. Itu. Nah, ini mohon maaf struktur kita bicarakan tadi tentang struktur organisasi. Nah, salah satu contoh adalah struktur pemerintahan daerah. Ini ada bupati, wakil bupati, ada setwan. Ini koordinasi dengan DPRD ya, kerjasama dengan DPRD. Ini kurang garisnya. Lalu ada setda, ada asda gitu ya. Lalu ada dinas, badan, kantor, inspektorat, lalu ada dari dinas itu biasanya ada bidang-bidang, ada seksi-seksi. Nah, sekarang setelah ada peraturan baru, mungkin juga ini akan berubah ya. Walaupun fungsinya juga sama-sama saja akhirnya ya. Misalnya ya, kalau yang sudah berlaku di pusat itu di bawah yang menjadi eselon itu ada koordinatornya, ada subkoordinatornya, sama-sama kene itu namanya, sama-sama saja gitu ya. Seperti merubah kata bidang menjadi koordinator, merubah jadi kabag menjadi koordinator. Nah, yang merubah jadi seksi ya atau kasubag menjadi subkoordinator. Apa bedanya gitu ya sebenarnya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah dimensi lingkungan. Nah, ini suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada, yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan, dan tanggung jawab moral. Hal ini diibaratkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi di mana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Manakala iklim atau suhu serta lokasi kurang cocok dengan tubuh manusia, maka tubuh tersebut akan sakit atau terhambat untuk berkembang. Iklim ini tergambar dalam sistem politik, sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi yang mewarnai dinamika administrasi publik dari suatu negara. Jadi, lingkungan politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi itu sangat-sangat mempengaruhi administrasi publik di suatu negara. Nah, bagaimana hubungan antara dimensi itu? Nah, pertama ini hubungan lingkungan dengan kebijakan. Kondisi dan situasi serta potensi lingkungan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan publik atau suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh variasi dan dinamika masalah, kebutuhan, aspirasi, potensi ancaman dan tantangan dari lingkungannya. Ya, sekarang dalam era globalisasi, dalam era revolusi industri, dalam masyarakat yang
5O gitu ya, revolusi 4O gitu ya. Nah, itu bagaimana kebijakan-kebijakannya ya? Termasuk sekarang itu sangat-sangatlah latah gitu ya. Kita ya sedang eranya digitalisasi gitu kan ya. Segala macamnya digitalisasi, walaupun yang namanya digitalisasi itu adalah instrumen, bukan tujuannya. Kalau instrumennya saja yang baik gitu ya, dibagusi, tapi ujung-ujungnya masyarakatnya tidak sejahtera, masyarakatnya dia terlayani, sama dengan bohong. Nah, gitu. Jadi yang penting itu instrumen digitalisasi, instrumen bukan tujuan, gitu ya. Jadi kalau hasilnya sudah digitalisasi, tapi tetap aja yang ujung-ujungnya pelayan publik amburadul, kesejahteraan masyarakat tidak baik. Nah, itu. Tapi digitalisasi itu merupakan salah satu aspek yang memungkinkan pelayanan jadi baik, kesejahteraan jadi meningkat gitu ya, kalau orangnya baik. Hasil kebijakan dapat merubah lingkungan baik dalam arti positif seperti mendatangkan kesejahteraan, membuka akses bagi masyarakat sekitar, maupun dalam arti negatif misalnya menambah parah kondisi lingkungan seperti meningkatnya polusi air dan udara, kriminalitas, konflik. Jadi bisa saja ya, bisa positif, bisa negatif. Bagaimana hubungan lingkungan dengan struktur organisasi dan manajemen? Lingkungan masyarakat perkotaan yang relatif lebih maju akan mewarnai struktur birokrasi yang melibatkan masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Lingkungan masyarakat perdesaan yang belum maju cenderung mengandalkan birokrasi sehingga tidak terbentuk struktur atau forum khusus atau tidak melibatkan masyarakat dalam fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai kegiatan pelayanan. Nah, itu bagaimana hubungannya? Bahwa ternyata beda, apalagi kalau kita itu kan masyarakatnya patrimonialistik. Jadi kita harus ada acuan dulu gitu, dibikin dulu baru dilaksanakan gitu biasanya ya. Ide-idenya dari atasan dulu gitu ya, baru dilakukan oleh bawahan dan masyarakat. Dan perlu didorong itu. Biasanya juga kita masyarakat kita, birokrasi kita juga sering malas juga gitu ya. Bagaimana hubungan lingkungan dengan moral dan etika? Semua norma dan nilai yang menjadi dasar pertimbangan moral dan etika berasal dari berbagai sumber yang terdapat di lingkungan seperti agama, budaya, kebiasaan, dan tradisi masyarakat. KKN misalnya mungkin dianggap wajar di kelompok masyarakat tertentu sehingga sulit untuk menghilangkannya di tubuh birokrasi pemerintah. Selain itu, KKN juga dapat berasal dari lingkungan birokrasi yang lebih tinggi tingkatannya seperti pesanan khusus dari organisasi pemerintah di pusat untuk menerima personil tertentu di daerah. Nah, itu kan jadi jelek juga ya kondisi semacam itu. Ya. Nah, bagaimana lingkungan mempengaruhi kinerja? Ya, kinerja bagaimana lingkungan mempengaruhi kinerja ya? Nah, ini juga kita bahwa lingkungan mempengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan manajemen, struktur organisasi, moral, dan etika seperti masuknya kebiasaan dan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, bencana alam dan sebagainya yang mempengaruhi kinerja organisasi publik karena menambah biaya dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, ini ya. Nah, misalnya sekarang ini ya, kita kan ada COVID-19 nih, dengan berbagai variannya, ya itu sebenarnya sangat mempengaruhi kinerja pemerintahannya. Ya, harusnya tetap mempengaruhi kinerja pemerintahan, karena harusnya dipakai uang itu pakai membangun gitu ya, infrastruktur dipakai untuk kegiatan penanganan COVID. Misalnya untuk vaksinasi, ya perlu vaksin kan perlu biaya juga. Lalu melakukan vaksinasi itu ya perlu biaya juga ya. Orang-orangnya harus dikasih honor juga gitu ya. Lalu juga bagaimana ada dampaknya gitu. Dampak dari COVID ini kan sangat luas, misalkan banyaknya pengangguran, banyaknya penghasilan yang berkurang, banyak pengusaha yang gulung tikar, banyak juga UMKM yang
merosot pendapatannya. Nah, itu juga perlu insentif-insentif ya. Termasuk masyarakat yang tadi terdampak misalkan karena tidak punya duit, ya maka perlu tetap hidup gimana caranya? Ya ada misalkan bantuan-bantuan atau insentif tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu jadi langsung sekarang itu ya terjadi pemerintah. Tapi ya ini yang kita berkah sekali ya. Ternyata gini ya, bahwa dilihat dari kinerja ekonomi gitu ya, misalnya kita bisa pertumbuhan 5% itu cukup, bahkan 7% itu udah cukup baik ya. Lalu yang lain negatif sekarang rebound gitu ya, termasuk juga kinerja keuangan cadangan devisa kita itu ternyata pada krisis ini cadangan devisa itu paling besar sejak berdiri negara yang namanya NKRI ini. Wah, sangat hebat ya kinerja pemerintah itu sebenarnya sekarang itu. Kalau dilihat dari dua indikator itu ya, nggak tahu kalau dari indikator lain gitu ya. Bagaimana hubungan kebijakan, manajemen, struktur organisasi, dan moral? Kebijakan yang nampak dari keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu dapat dipengaruhi oleh moral atau niat baik para pejabat. Mungkin bisa dilihat dari kecenderungan atau preferensi para pejabat daerah memutuskan program apa yang harus dilakukan sesuai dengan kepentingannya. Moral yang jelek dapat muncul apabila ada ruang gerak atau peluang regulasi atau keputusan kebijakan yang secara sengaja dibuat kurang tegas atau kurang jelas. Jadi kadang-kadang bisa juga ya kebijakan kurang tegas, wah bisa mempengaruhi moral itu etika ya dari para pejabatnya. Bagaimana pengawas struktur organisasi dan manajemen terhadap kebijakan? Keputusan untuk melakukan suatu program yang telah dirumuskan secara baik tetapi kemudian gagal terlaksana lantaran manajemen atau pengaturan struktur organisasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi kebijakan sudah diputuskan dengan baik, tapi ketika melaksanakannya gitu, manajenya gitu ya, dilaksanakannya kurang baik atau struktur organisasinya tidak berjalan gitu ya. Karena misalkan fungsi activating atau fungsi leading tidak jalan gitu ya, itu juga bisa terjadi gitu ya, kebijakan tidak jalan juga. Kebijakan atau program yang gagal dijalankan di daerah karena kelemahan praktek manajemen dan organisasi yang tidak profesional. Manajemen dapat pengaruh oleh kebijakan apabila regulasi atau kebijakan tertulis tentang bagaimana manajemen program itu dilaksanakan di lapangan diputuskan dengan mempertimbangkan yang kurang rasional atau kurang menggunakan perhitungan matang, maka manajemennya gagal. Contoh kebijakan tender proyek yang berbelit sehingga akhirnya menghambat manajemen. Termasuk juga ini ya, misalnya kalau sekarang itu COVID itu dengan kebijakannya itu lockdown. Nah, itu apa yang terjadi itu bisa dilaksanakan nggak, bisa baik nggak, mencapai tujuan nggak itu ya, kebijakan itu dilaksanakan kalau lockdown itu. Saya kira kan gagal kalau lockdown itu ya, karena kemarin ada masa pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan level 4 saja nggak boleh, itu ribut semua, menjerit semua, pakai bendera putih semua. Bayangkan kalau kita gitu ya, terutama pemerintah atau Jokowi itu membuat kebijakan lockdown. Wah, betapa ramenya, betapa kisruhnya gitu ya. Untung tidak menuruti orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyuruh lockdown gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang sangat penting juga. Pengaruh struktur organisasi terhadap manajemen. Pembuatan desain organisasi yang kurang profesional membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi kacau karena saling lempar tanggung jawab antar pekerja atau antar pejabat, misalnya tidak jelasnya garis kewenangan, koordinasi, komunikasi antar pejabat. Nah, ini juga sangat penting kalau organisasi baru dari penggabungan gitu ya, misalkan ada salah satu universitas, hasil barunya fakultasnya masih baru. Nah, itu kan perlu kewenangan, koordinasi, komunikasi antar pejabat itu harus jelas gitu ya. Bagaimana kewenangan keuangan, bagaimana pendidikan, kewenangan pengaduan masyarakat, pengundangan di dalam penggunaan sarana gitu. Satu aja misalkan koordinasi penggajian, gimana itu ya? Yang tadinya otonomi semua sekolah tinggi, sekarang dijadikan fakultas, gimana itu gunanya? Kalau enggak semrawut kalau desainnya tidak baik gitu ya. Nah, sekarang pengaruh manajemen terhadap organisasi dapat dilihat dari gaya manajemen yang dianut. Misalnya seorang manajer yang demokratis
dapat beda penyusunan struktur organisasinya, akan beda penyusunan organisasinya. Ini langsung aja akan ya akan beda penyusunan struktur organisasi dibandingkan dengan seorang manajer yang otoriter gayanya. Yang pertama akan menghasilkan struktur dengan garis komunikasi dua arah, sedangkan yang kedua hanya satu arah. Nah, bagaimana ujung-ujung dari suatu organisasi? Ya, yang dilihat itu adalah kinerjanya. Makanya pembahasannya di ujung nih. Pertama, apa sih kinerja itu? Kemampuan dalam pembuatan kebijakan, fungsi manajemen, struktur organisasi, dan penerapan etika sangat diperlukan oleh para administrator agar dapat menyediakan barang dan jasa publik secara profesional. Semua kemampuan tersebut baru dirasakan manfaatnya apabila mereka mampu menunjukkan pertanggungjawaban hasil kepada publik. Apakah mereka benar-benar sudah melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga memberikan manfaat atau memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang dilayani? Pertanyaan ini melahirkan suatu aspek yang berkaitan dengan dimensi kerja, yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang harusnya dilayani. Perwujudan dan komitmen nyata dari akuntabilitas publik tersebut hanya ditujukan dalam bentuk kinerja. Di Indonesia, pengurangan kerja instansi pemerintah jarang dilakukan. Dulu, sekarang sudah banyak dilakukan. Bahkan wajib hukumnya melakukan pengurangan kerja instansi pemerintah itu. Dan sekarang pun ada lembaga penilaiannya dan selalu dirilis setiap tahun. Mana-mana lembaga-lembaga yang berkinerja baik dan tidak baik. Sementara pengurangan kerja pegawai masih dirasakan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah. Apa yang mulai DP3? Sekarang sudah SKP, sudah ada perubahan juga. Prakarsa untuk melakukan revisi dan perubahan nampaknya sangat mendesak setelah masyarakat dari hari ke hari harus menuntut peningkatan kerja birokrasi dan aparat pemerintah. Peningkatan kerja birokrasi dan aparat pemerintah hanya dapat dilakukan melalui proses evaluasi yang objektif. Dari hasil evaluasi tersebut baru dapat terima atau kalau sistem penilaian kerja yang digunakan dalam evaluasi tersebut benar-benar valid dan dapat diandalkan. Juga sudah sesuai dengan tuntutan paradigma yang anut, tidak mengandung atau memberi ruang bagi bias-bias tertentu atau muatan-muatan kepentingan khusus dan terus dilakukan penyempurnaan. Kedepan perlu secara menerus dilakukan evaluasi kinerja agar jelas di mana posisi terakhir setiap organisasi dalam kaitannya dengan misi dan tujuan organisasi dan apa yang saja kelemahan dan hambatan yang sedang dihadapi dan membutuhkan intervensi segera. Jadi jelas ya kinerja itu kalau sudah terukur, sudah ada. Nah, untuk bisa mencapai misi dan tujuan organisasi kita atau sasaran organisasi kita, ya apa yang harus dilakukan, treatmentnya apa yang harus dilakukan kan itu. Evaluasi harus dilakukan tidak hanya pada tingkatan individual pegawai, tapi juga pada unit kerja dan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini kita lakukan di Pemerintahan Indonesia. Sendirian en plano, akuntabilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang menggunakan otoritas atau kekuasaan dapat dibatasi oleh instrumen eksternal dan norma internal. Secara eksternal, akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumber daya otoritas yang diberikan atau diserahkan. Jadi kalau pemerintah kan diberikan uang, diberikan sumber daya uang, diberikan daya informasi, diberikan sumber daya manusianya gitu ya. Nah, harus sumber daya alam. Nah, berarti harus ada akuntabilitasnya. Nah, makanya itu seperti akuntabilitas fiskal, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, dan akuntabilitas proses dan akuntabilitas outcome. Jadi banyak ini akuntabilitas. Mungkin nanti ada mata kuliah akuntabilitas dan pengukuran kerja ini membahas lebih dalam. Saya hanya memperkenalkan saja. Secara internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, profesional dan praktik dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan, yang mengatur perilaku individu administrasi menurut standar dan idealnya suatu profesi. Apa sih definisi atau batasan kerja itu? Kerja merupakan terjemahan dari kata performance yang sering diartikan sebagai penampilan unjuk kerja atau prestasi. Istilah ini diartikan sebagai pelaksanaan atau pencapaian suatu tugas, pencapaian hasil dari seorang ketika diuji. Woodrow Wilson menekankan kerja pada aspek efisiensi dalam desain sistem administrasi. Taylor mendorong pegawai bekerja secara efisien. Kinerja juga diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil. Nah, misalkan beda antara kinerja pegawai dengan kinerja
organisasi atau unit atau kelompok. Bagaimana pengukuran kerja? Pengembangan kerja secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan dalam pengukuran kinerja. Jadi, kalau pengembangan secara ekstensif, lebih banyak bidang yang dia harus diukur. Lalu kalau pengembangan kinerja secara intensif, dimaksudkan lebih banyak fungsi-fungsi manajemen yang diikutsertakan dalam pengukuran kerja. Kalau tadi bidangnya, kalau ini fungsi-fungsinya. Kalau intensif itu. Sedangkan pengembangan secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang tertunggan dalam pengukuran kerja. Nah, kalau pihak luar yang mengukur kinerja itu namanya pengembangan eksternal. Dalam manajemen SDM, kinerja diartikan sebagai the record of can produce on a specified job function or activity during a specified time period. Aspek kerja ditekankan pada outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah sesuatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu, kinerja individu, oleh kelompok, kinerja kelompok, atau institusi, kinerja organisasi, atau oleh program atau kebijakan yang maksud dengan kinerja program atau kebijakan. Klasifikasi kinerja seperti yang kita bahas tadi, apa saja ada kinerja individu menggambarkan sampai sejauh atau seberapa jauh seorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Sedangkan kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi. Sedangkan kinerja program ada kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan atau program atau kebijakan tersebut. Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada. Apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan? Apakah memiliki kepemimpinan modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya? Apakah kebijakan, budaya, dan sistem intensifnya mendukung pencapaian kerja yang diinginkan? Dan apakah organisasi tersebut menciptakan, memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan sumber dayanya? Nah, yang terakhir ini biasanya kerja pegawai itu diukur, dulu itu namanya DP3, dapat penilaian prestasi pegawai, sekarang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, SKP ini gabungan antara DP3 dengan yang 40%, 60% ada persen apa yang menjadi tupoksinya masing-masing pegawai. Jadi digabung sudah bagus. Ada perjanjian kerja, ada tupoksi ini ya. Sedangkan kerja organisasi biasanya salah satu ukurannya, terutama organisasi publik itu ada outcome, ada proses, ada outcome-nya gitu ya, ada impact, ada benefit gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita hanya mengukur kinerja itu ya output saja, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program gitu ya aja sudah. Kalau itu ada laporan pertanggungannya kan beres. Nah, sekarang memang sudah ada outcome, apa dampaknya, misalnya menguasai materi. Kalau misalkan ada program diklat berarti bukan hanya berapa uang jumlah diklat saja ya yang dihabiskan, lalu ada lapor penangguhan, lalu ada tantangan penerimanya gitu. Tapi sekarang mah harus ada itu bahwa ada perubahan perilaku dari masing-masing peserta diklat. Nah, dampaknya apa? Ya berarti bekerja di itu tuh di pekerjaannya itu lebih berprestasi gitu nantinya ketika kerja di kantornya. Ketika benefit berarti ya harus ada itu misalkan keuntungannya apa, manfaatnya apa. Ternyata pelayanan organisasi jauh lebih baik sehingga masyarakat menerima dengan baik sehingga masyarakat puas. Nah, itulah kinerja organisasi. Tentu saja ini merupakan kinerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.